Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa petani online dimanapun berada, saya berkunjung di salah satu peternak kambing Etawa ya. Nah, peternak ini spesialis di penghasil susu dan pembibitan peranakan Etawa. Nah, ini kita akan cari tahu informasinya seperti apa. Karena banyak juga ini ada beberapa temen ya yang komentar, ada gitu yang dari peternak di Indramayu itu, beliau yang berada di Arab Saudi. Siapa namanya tuh ya, Kang siapa? Yang pernah saya juga pernah beli bibit odot juga di saya untuk orang tuanya. Dia pengen tahu tentang di Indramayu ada nggak sih peternak peranakan Etawa katanya. Ini alhamdulillah kita ketemu di Indramayu ini, ternyata ada yang ternak peranakan Etawa. Nah itu rahasianya, beliau nggak pelit berbagi ilmu, jadi bagi-bagi ilmu tentang peternakan Etawa ini. Oke, kita langsung ngobrol dengan beliau. Jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Nah ini teman-teman kambing-kambingnya di sini. Ada yang kecil-kecilnya juga. Boleh ini dulu, kenalan dulu dong biar teman-teman ini yang mungkin nanti bisa komentar atau bisa, khususnya yang di daerah Indramayu, bisa langsung konsultasi masalah kambing peranakan Etawa ini. Beliau ini sudah ahlinya lah. Nama saya Carwita kalau di KTP ya. Nah, kalau di ID saya itu Jaka Tewang. Ya, ini orangnya. Super ganteng. Super ganteng. Ya, saya kebetulan beternak di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Beternak peranakan Etawa. Peternak kambing peranakan Etawa di wilayah Karanganyar penuh dengan tantangan. Kenapa? Sumber pakannya yang tidak mencukupi. Sehingga generasi pertama sudah gugur. Saya tinggal generasi kedua dan sayalah yang masih bertahan. Karena apa? Karena saya punya konsep. Jadi saya berpegang prinsip dengan konsep saya. Sehingga saya bisa bertahan hingga sekarang. Saya sudah 6 tahun menggeluti peternakan kambing peranakan Etawa. Dan saya bergerak di breeding dan perasusu. Selama ini, sudah berapa lama Kang ini di ternak peranakan Etawa ini? Saya sudah menggeluti ini selama 6 tahun. 6 tahun ya. Karena peternak kambing itu artinya bukan hanya kambing saja ya. Peternak itu sesuai dengan iklim. Jadi ilmu yang di sini wilayah pesisir tidak bisa disamakan dengan yang di daerah pegunungan. Karena kandungan alam. Jadi sumber nutrisi dari alam itu berbeda dengan yang di pegunungan. Dan kebetulan saya di sini di wilayah pesisir saya dimanjakan oleh alam. Jadi dengan makanan seadanya pun karena sumber mikro mineralnya sudah terpenuhi. Saya tinggal ngarit tanpa pakan tambahan pun. Maksudnya tambahan vitaminnya itu udah sehat-sehat, gemuk-gemuk. Beda dengan wilayah pegunungan. Karena apa istilahnya minim unsur mikro. Tuh, yang perlu dicatat dalam dunia peternakan seperti itu. Jadi kita tidak bisa ngomong ahli di semua tempat. Ahli ya hanya satu tempat itu saja. Kang, ini kenapa Kang tertarik ternak di peranakan Etawa? Apa yang menjadi alasannya Kang? Awalnya saya beternak domba, tapi karena anak saya dulu kan saya beternak mulai umur 1 tahun. Anak saya itu dia sering beli susu di minimarket itu seminggu sekali, sedangkan penghasilan saya nggak mencukupi untuk kebutuhan itu. Akhirnya saya mencoba beli kambing aja lah biar keluar susunya. Pertama-tamanya gitu, setelah keluar diminum, terus saya bungkusin kecil-kecil kan ke tetangga, dibeli satu harga 5.000,
dibeli lagi agak jauh sampai sekitar sehari itu bisa dapat 20.000. Sesungguh luar biasa, hanya dari apa istilahnya mah, saya bisa ngejual anakannya khusus kan, tapi saya dapat bonus ngejual susunya. Itu income tambahan yang tidak terduga-duga. Sampai terus dari awalnya Rp5.000 per hari, 15, 20, sampai 100.000 per hari. Itu yang lumayan lah bagi saya. Itu dari susu Dari susu saja. Wow, waktu itu kan. Itu hanya dari 2 ekor indukan. Tapi setelah kesini, setelah indukannya makin banyak, susu saya semakin murahin dikit-dikit. Saya kasih ke reseller. Oh gitu. Ya. Jadi bisa ya kalau misalnya ada teman-teman yang pengen jualin lagi bisa ambil Bisa, harganya lebih bawah, lebih rendah. Nah ini kalau per ekor itu berapa liter sih sehari itu susunya, produksi susunya itu? Itu tergantung dari genetis juga dari perawatan. Oh. Jadi tidak, di sini kan wilayah panas. Itu menghasilkan sedikit, beda dengan wilayah pegunungan. Kalau di sini 2 liter, dibawa ke pegunungan itu bisa nyampe 2 liter, 3 liter, 3 liter setengah bisa. Jadi saya keluar di sini 2 liter, itu udah super. Itu kalau dipindahkan ke wilayah gunung, itu 3 liter itu jaminan. Itu faktor apa biasanya? Unsur panas. Cuma nilai plusnya, kalau daerah panas, itu kesehatannya terjamin. Jadi plusnya itu di kesehatan. Kandungan susunya maksudnya gitu? Kandungan susunya pun meningkat. Tuh. Kalau kambing perah itu yang penting pola makannya sama, nutrisinya sama, terjamin selalu dengan pemberian tiap hari, waktu jam-jam dan apa istilahnya, waktu yang sama pemberian makan itu akan meningkat sesuai dengan genetisnya seberapa. Jadi kalau kita memberi makan yang acak, itu tidak akan bisa naik potensi susunya. Ini totalnya berapa ekor, Kang? Ini ada 13 ekor dengan 7 ekor indukan. 7 ekor indukan, Sisanya anak anakan dan ya? dara. Tapi biasanya anakan dari saya selalu habis. Belum nyampe 4 bulan sudah ada yang beli. Oh, berarti Ya, bisa beli di sini ya, Kang ya? Anak-anak? bisa pesan. Karena saya mengandalkan kualitas, bukan kuantitasnya. Jadi yang beli di saya tuh tidak ada yang rugi, istilahnya tidak ada yang kecewa lah. Bobotnya ini berapa ya? Berapa kilo ini? Sekitar 1 kintal. 1 kintal. Oke, terus nah biasanya nih perawatan antara kambing etawa atau PE ya dengan kambing biasa itu ada perbedaan nggak sih dalam perawatannya gitu? Sebenarnya sama aja sih. Cuma karena ini porsinya besar, jadi makannya juga besar. Jadi istilahnya mah pemberian pakannya aja 10% lah gitu. Dari bobot badan, dan nutrisinya itu harus benar-benar dijaga. Nah, misal kita lihatlah gitu dari matanya. Kita tahu ini dehidrasi apa enggak. Yang masalah biasanya yang peternak nggak tahu kan dehidrasi. Nih kalau dia kelopaknya masuk, dia dehidrasi. Itu umurnya nggak lama, paling 3 hari. Maksudnya nanti gimana solusinya dehidrasi itu? Ya kita tinggal, berarti kan pasokan airnya kurang, atau dia nggak mau minum. Di jenis makanannya ini? Nah, di air minumnya aja lah langsung. Oh iya, iya. Kadang kan dia nggak mau minum. Itu masalahnya. Nah, kita cari tahu kenapa dia nggak mau minum. Tuh, kadang kan ada kotorannya masuk, 1. Terus baunya juga nggak enak, 2. Jadi kita harus evaluasi dari minumnya itu. Dan biasanya kambing-kambing, ya jenis kambing itu, apa istilahnya mah, kudik lah. Nah, itu faktor utama. Biasanya karena kurang mandi. Nah, kurang mandi itu hanya satu faktor penyebab. Penyebab utamanya dari dalam nutrisinya sendiri. Dia kurang vitamin E,
untuk regenerasi kulit. Nah, kita harus perhatikan jenis makanan apa yang mengandung vitamin E tinggi. Biasanya dari unsur kedelai itu bagus. Satu bisa meningkatkan kualitas susu, juga bisa meningkatkan kuantitas susunya, dan juga bisa memuluskan ini si bulunya itu klimis bagus, kulitnya bagus. Tuh. Cuma hati-hati produk-produk yang berprotein tinggi, anti nutrisinya pun tinggi. Maksudnya gimana tuh, belum jelas. Nah, anti nutrisi itu ketika dikonsumsi secara banyak bukannya nambah bagus, malah nambah turun. Kalau di kedelai itu kan ada tuh anti nutrisinya. Solusinya gimana? Ya kedelainya harus dipanaskan biar pecah. Si anti nutrisinya terlarut. Biar bisa diserap oleh si kambing. Tuh, harus diperhatikan. Saya lihat ini kandangnya ini di atas awan ini. Di atas awan. Jadi tanggung banget nih, coba lihat tuh. Ini ketinggiannya mungkin ada berapa ketinggiannya, Kang? 2 meter. Ini sekitar 2 meter dari dasar. Nih tuh, coba. Nih posisinya tuh. Saya di atas nih. Itu Kang Jakatoangnya di bawah. Di apa ya? Pesawahan, jauh dari penduduk Toang. Jadi jauh sana, jauh sini. Nah, ini coba saya shot dulu nih dari kejauhan posisi kandangnya. Nah, ini saya mungkin sekitar berapa ya, 15 meter nih posisinya. Nanti akan kita tanyakan alasannya atau model kandang seperti ini sebenarnya apa sih manfaatnya gitu, atau kelebihannya, atau mungkin juga kekurangannya ya. Nah, ini kenapa ini kandangnya kok tinggi banget ini? Karena di sini tuh ada banjir satu. Jadi yang kedua itu juga bagus. Jadi bau dari kotorannya itu tidak nyampe ke atas. Kedua, ketiga, nyamuk itu tidak nyampe ke atas kalau anginnya kencang. Itu kan disambar langsung sama si walet. Oh iya. Tuh langsung disambar tuh sama dedali. Jadi kita memanfaatkan alam. Kita ikutin alur alam aja lah gitu. Tai Chi ya? Ya, biar kita nggak apa istilahnya, nggak rugilah di waktu, juga di tenaga. Oke, ini ketinggiannya berapa meter kan? 2 meter 25 cm. 2 meteran ya? Ya, 2 meter 25 cm. Ini kandangnya panjangnya berapa, lebarnya berapa kan? Ini 4 meter dikali 6 meter. Panjangnya 6 meter. 6 meter. Lebarnya 4 meter. 4 meter. Ketinggian 2 meter ya. Iya, mau tahu biayanya berapa? Berapa habisnya, Kang? Ini habis 11 juta. 11 juta. Dengan ini kondisinya seperti ini, teman-teman. Jadi Beton pakai beton ya. hanya 11 juta. Widih. Ada kawat-kawatnya di bawah? Ada itu kunciannya. Atapnya baja ringan. Atapnya baja ringan. Keren. Usia kandang udah berapa tahun, Kang? Baru sekitar 3 tahun. Kandang ini atapnya pakai baja ringan nih, teman-teman. Oh, bisa kita lihat. Nah, ini kotorannya kok banyak nih, kan? Manfaatin kenapa ini? Ini sengaja untuk dibusukin, Hah? biar dilebur itu sekalian. Oh, Sama si ini kayunya. kayu ini dan nanti busuk. Ini bisa jadi kompos. Sengaja saya tumpuk-tumpuk ini campur dengan kotoran. Nanti ini dimanfaatkan untuk pertanian. Iya, ini sisa-sisa apa namanya tuh? Ranting-ranting ini ya? Iya. Karena di sini sawah, jadi bebas mau ngapain. Iya. Beda kalau dekat mungkin. Nah, itu harus lumayan ekstra. Nah, ini ada daun apa ini? Daun apa? Itu namanya turi, Turi. untuk melengkapi kebutuhan ternak. Kayak Ya. ini ya, kayak apa namanya itu?
Indigo Vera. Oh, tapi beda kan? Indigo Vera ada lagi di sana di kebun. Ini pakan ternyata juga di sini. Bang pakannya Pakannya tersedia ya. baru sedikit. Selain itu Indigo Vera apalagi itu kan? Ada lam toro, Terus ada rumput gajah, aja ada lagi si apa? Singkong karet. singkong karet. Ya, sih. Itu untuk apa itu? Ya sama pakannya juga sebagai pelengkap pakan. Karena kandungan proteinnya lumayan dia. Singkong karet tuh. Iya, daunnya 20% PK-nya. Ini jenis rumput apa lagi nih, Kang? Ya sama itu. Cuma ini karena kurang nutrisi. Oh iya. Karena balik lagi ke pemiliknya itu karena malas, nggak mau nyiram, nggak mau mupuk, akhirnya ya kayak gini. Oke. Nah ini teman-teman, jadi karena ini juga di lahan sawah, pakannya disiapin untuk ternaknya.